Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kaliani, Rasya, dan Regina akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Operating System. Di sini kami memilih VirtualBox sebagai virtual machine yang akan kami gunakan. Jadi kalian pernah nggak sih pengen coba OS baru tapi nggak pengen beli device baru? Atau pengen install dua OS berbeda dalam satu device dengan dual boot karena takut override salah satu OS, tapi perlu banyak jenis OS? Atau pengen install ulang OS dari awal karena ngelakuin kesalahan saat mencoba dual boot? Nah, VirtualBox solusinya. Jadi, apa sih VirtualBox? VirtualBox adalah eh, software yang digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine di komputer kamu. Dengan VirtualBox, kita dapat menjalankan guest OS di dalam host OS kita. Contoh, kita jalanin OS Linux dalam OS Windows. Nah, karena VirtualBox ini berbasis aplikasi, jadi nggak akan mengubah konfigurasi host OS di device kita. Nah, VirtualBox ini mempermudah pengembangan aplikasi cross-platform. Jadi, nggak perlu baik device atau dual boot lagi. Jadi, eh, apa aja sih yang divirtualisasi? Ada 5, yaitu hard disk, network interface card, sound card, USB controller, dan custom graphic card virtual. Nah, hard disk ini digunakan sebagian kecil dari hard disk device bawaan buat nyimpen data. Bisa juga load OS dari live CD atau DVD. Nah, kalau NIC ini, kita nggak perlu cari dan install driver untuk disk OS dalam VirtualBox, karena NIC ini udah divirtualisasi dalam VM. Nah, sound card itu bisa nampilin suara di dalam guest OS. Dan USB controller itu dicolok ke device yang bisa terbaca di guest OS sebagai USB yang menyimpan data, tidak hanya di host OS. Dan terakhir, custom graphic card virtual itu memberikan resolusi tampilan yang baik, sehingga tidak memberikan kesan device bagus, tetapi grafik jelek. Nah, eh, apa aja sih fitur utama yang ada di dalam VirtualBox? Jadi, VirtualBox ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu bisa diinstal di berbagai platform sehingga fleksibel dan mudah digunakan. Terus, fitur snapshot ini memungkinkan kita buat nyimpen kondisi virtual machine dan mengembalikan kapan saja. Kita juga bisa berbagi file dengan mudah antara host OS dan VM. Selain itu, konfigurasi VM dapat diubah sesuai kebutuhan, seperti mengatur jumlah RAM dan prosesor untuk meningkatkan performa, serta menambahkan driver tambahan. Terakhir, VirtualBox mendukung bridge and networking. Jadi, ini apa namanya pengaturan jaringan dapat dilakukan dengan fleksibel sesuai skenario penggunaan. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Pertama, mari kita lihat kelebihannya. VirtualBox ini bersifat open source dan gratis, sehingga sangat cocok digunakan untuk pengguna individu. Dibandingkan dengan software seperti VMware, VirtualBox lebih ringan dan tidak memakan banyak sumber daya. Selain itu, VirtualBox juga mendukung berbagai format disk, sehingga lebih fleksibel. VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan guest OS dari CD atau DVD yang di-mount ke perangkat. Dan yang terakhir, software ini mudah digunakan, bahkan untuk pemula. Selanjutnya, kekurangan dari VirtualBox itu terdapat pada yang pertama, yaitu workload-nya. Untuk workload berat, performa VirtualBox masih kalah dibandingkan VMware. Lalu, tidak semua sistem operasi bisa dijalankan. Misalnya, Mac OS tidak disupport secara resmi di VirtualBox. Selain itu, virtualisasi hardware berat juga belum optimal di VirtualBox. Dan untuk penggunaan USB, kecepatan transfernya itu masih relatif rendah. Selanjutnya adalah tutorial step by step menjalankan VirtualBox. Pertama, kunjungi web https://virtualbox.org dan download VirtualBox sesuai dengan OS host. Lalu setelah di-download, run file.x-nya. Yang ketiga, download file guest OS yang ingin dijalankan. Yang keempat, buka aplikasi VirtualBox, kemudian pilih menu Add di sebelah kanan. Kelima, import file guest OS yang sudah di-download sebelumnya. Dan terakhir, jalankan guest OS dengan menekan tombol Start di sebelah kanan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan Oracle VirtualBox. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mendownloadnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan
cara mengupload file VM, dan yang ketiga saya akan mendemokan VM yang telah saya upload ke dalam VirtualBox-nya. Yang pertama, download. Untuk download cukup mudah, buka saja browsernya, kemudian masuk ke web yang di bagian pertama ini yang www.virtualbox.org yang downloads. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman download VirtualBox-nya. Sekarang versinya udah di 7.1.10 dan saya akan bakal download yang untuk yang Windows host karena saya menggunakan OS-nya Windows. Nah, jadi ini sedang downloading. Setelah selesai di-download, kita hanya perlu install exe-nya ke dalam komputer kita dan tidak ada setting-setting yang perlu di-set secara spesifik. Nah, berikut ini merupakan tampak Oracle VirtualBox-nya setelah exe-nya selesai di-install. Nah, di sini sebenarnya saya nggak install exe-nya lagi karena saya udah punya VirtualBox-nya dan saya memang nggak mau ngotak-ngatik VM yang sudah saya punya. Nah, ini ada tombol-tombol seperti New, Add, Settings, Start. Settings ini tuh kita pakai untuk setting VM khusus yang kita mau pakai. Start ini kita pakai untuk nge-start VM-nya. Add ini kita pakai untuk menambahkan VM baru ke dalam Oracle VirtualBox-nya. Nah, di sini kita bisa add dengan dua metode. Satu, kita menggunakan AMD 64, dan satu lagi kita menggunakan Open Virtualization Format, OVF atau OVA. Kalau untuk yang add ini kita gunakan untuk langsung upload filenya extension VirtualBox AMD 64. Kalau kita mau upload OVF atau OVA, kita dari File, Import Appliance, kemudian dari sini kita cari file OVA-nya yang kita mau. Misalnya di sini, ini ada Verulam Blue, VM, Spark SQL, dan Hadoop Course OVA. Kita langsung open, terus nanti dia bakal di sisi kanan ini bakal ada loading bar. Loading bar-nya itu nunjukin progress import virtual appliance-nya itu seberapa. Jadi kalau loading bar-nya udah 100, kita bakal bisa ngelihat VM kita di sisi kiri ini. Kalau untuk yang add, sama aja seperti yang kita pakai untuk yang upload yang OVA itu, tapi bedanya kita ngupload filenya yang langsung virtual machine files-nya. Nah, ini misalnya aku kan udah punya file name-nya nih, Kali Linux 2024 2 VirtualBox AMD 64. Ini tuh extension-nya ini udah berupa virtual machine files dan bukannya OVF lagi. Jadi kita bisa langsung open. Nah, nanti sama seperti yang tadi, kalau kita ngupload yang OVA file, di sebelah kanan ini tuh bakal ada loading bar. Nah, nanti di loading bar-nya itu bakal ada progress VirtualBox-nya itu lagi ngupload VM kita. Nah, kalau udah 100%, kan bakal selesai kan upload prosesnya. Dia bakal muncul di sisi kirinya. Sekarang, saya pengen menunjukkan apa aja yang bisa kita customize di dalam VM kita. Di tombol settings ini, setelah kita, misalnya kita nge-select dulu nih, kita select, kita mau nge-customize VM yang mana. Misalnya aku nge-customize yang Verulam Blue-nya. Kita klik tombol settings, terus di sini ada general, advance ini kita bisa taruh snapshot-nya kita di mana, deskripsi VM-nya, kemudian di sistem. Nah, di sistem ini tuh kita bisa mengontrol sebenarnya mau seberapa kenceng VM kita performanya.
Nah, kita bisa kontrol di base memorinya atau RAM-nya. Biasa saya taruh di 4 GB. Kemudian ini ada boot order-nya, jadi yang mana yang mau di-start duluan waktu kita startup VM-nya. Lalu kita bisa mengatur jumlah vCPU atau ya jumlah prosesor yang akan kita gunakan. Jadi semakin banyak jumlah prosesornya harusnya semakin kencang. Kemudian the display. Display kita bisa melihat video memorinya, monitor count. Lalu habis itu kita bisa record isi dalam VM kita. Storage, audio, networknya kita bisa customize networknya, serial port, USB, shared folder, dan user interface. Cobaan yang biasa kalau saya selama ini main pakai VM, saya tuh biasanya hanya ubah-ubah di bagian sistemnya doang karena memang ingin mengubahnya ya RAM-nya sama jumlah vCPU-nya aja. Nah, setelah selesai kita bisa klik OK untuk save settings-nya. Nah, lalu bagaimana cara nge-start sebuah VM? Pertama kita bisa klik VM yang kita mau. Kemudian kita langsung start. Nah, di sini ada yang tulisan powering VM up. Ini tuh artinya VirtualBox-nya lagi startup VM yang kita inginkan. Oke, jadi tadi sebenarnya di yang gambar yang biru itu kita udah masuk ke boot options-nya Kali Linux. Jadi sebenarnya kita itu udah masuk ke dalam OS-nya Linux ini. Cuman kita memang belum masuk ke dalam GUI-nya karena kita masih anggapannya kita baru aja nge-start OS-nya dan kita masih menunggu GUI-nya untuk muncul. Nah, di sini memang agak lama, apa mungkin karena RAM-nya memang saya partitionnya nggak gitu besar atau jumlah prosesornya memang nggak gitu besar. Tapi ya ditunggu aja. Nah, ini udah masuk ke startup screen-nya Kali Linux. Oh ya, sembari menunggu dia startup, di sini tuh ada screen preview-nya. Jadi kalau misalnya kita VM-nya lama loadingnya, terus kita nggak mau ngeliatin VM-nya terus, kita bisa liatin aja preview-nya ini. Jadi misalnya kalau kita udah selesai loading, misalnya kita bisa balik lagi ke VM-nya. Nah, ini kita kembali lagi ke VM-nya.
Nah, ini dia, kita udah masuk ke dalam welcome screen-nya Kali Linux. Kita udah masuk ke dalam GUI-nya. Kita tinggal masukin username sama password-nya. Ya, ini memang loadingnya memang lama sih, karena ya balik lagi RAM sama jumlah vCPU yang saya partition memang kecil. Nah, dan ini dia adalah home screen dari Kali Linux. Kita udah bisa ngeliat ini adalah OS di dalam sebuah OS. Jadi ini guest OS, host OS kita Windows. Dengan VirtualBox kita bisa ngejalanin Linux di dalam Windows. Tanpa kita harus dual boot, tanpa kita harus partition. Nah, di sini kita berhasil menjalankan OS Linux di dalam OS Windows. Oke, jadi bagaimana cara kita untuk shutdown instance-nya? Gampang banget. Yang pertama, klik X. Bisa dari dua cara. Yang pertama, shutdown instance-nya langsung dari OS guest-nya. Yang kedua, klik X di sini, terus langsung power off the machine. Oke, kelar. Nah, di sini previewnya udah kosong, udah cuman nama virtual machine-nya. Itu artinya mesin kita tuh berhasil di shutdown. Dan terakhir, bagaimana cara remove virtual machine? Misalnya kita udah... Lah, kok powering VM off? Misalnya kita udah nggak mau lagi pakai sebuah VM dan kita pengen buang. Nah, ini di sini saya shutdown dulu deh. Shutdown. Di sini kita tinggal klik kanan di nama virtual machine-nya. Terus habis itu ada option remove. Remove ini tuh bakal nge-delete VM-nya dari VirtualBox. Nah, di sini tuh ada pilihan delete all files. Itu tuh kayak bener-bener reset. Kita bakal buang semuanya. Remove only itu artinya kita bakal masih nyimpan copy dari filesnya. Tapi kita memang mau buang VM-nya. Dan ada pilihan cancel. Nah, kalau karena aku mau delete semuanya, baik VM-nya maupun file-file di dalamnya, aku pakai delete all files. Dan proses delete-nya tuh cepet banget. Oke, jadi sekian tutorial cara install dan cara menggunakan Oracle VirtualBox untuk virtualisasi guest OS di dalam sebuah host OS. Semoga video ini dapat membantu pengetahuan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.